Suatu pagi, penghuni rumah terbangun oleh tangisan bayi perempuan. Ah! Aku sedang merajut jumper. Apa yang terjadi? Siapa yang menangis? Apakah itu cucuku? Baiklah, nenek akan lihat. Apa itu suara di pagi hari? Oh, aku pikir adik perempuan yang menangis. Kita harus pergi dan mencari tahu ada apa dengannya. Hampir sampai. Apakah bayi menangis? Mungkin dia lapar. Koki pasti sangat berguna. Jadi ada apa dengan bayi? Oh benar, dia lapar. Aku lihat, kami akan beri kamu makan. Jadi, para pahlawan memiliki tugas bertanggung jawab untuk memberi makan gadis kecil itu. Apa yang dia inginkan? Gadis kecil itu menginginkan kentang goreng. Ini bukan masalah besar. Kami akan membuatnya sebentar lagi. Aku tahu resepnya. Aku rasa aku perlu menuangkan sedikit minyak. Aku akan menambahkan lebih banyak sepertinya. Itu akan menjadi lebih besar dan enak. Menggoreng lebih baik seperti ini. Aku akan menuangkan seluruhnya, karena kamu tidak bisa memiliki terlalu sedikit kentang goreng. Cucuku, apa yang kamu lakukan? Oh tidak, ini akan terbakar. Aku harus memadamkan api dengan cepat. Oh my God. Oh, ini tidak seperti resep dalam YouTube. Hampir saja membakar dapur dan kita semua. Kamu sebaiknya belajar dari nenek. Nenek akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Ambil sedikit minyak, kita akan menurunkan panasnya sedikit dan memasukkan kentangnya. Baiklah, ini akan menjadi sempurna. Kamu bisa menaruhnya di atas piring. Ternyata bagus sekali. Ini semua untuk cucu perempuanku. Aku hanya perlu menambahkan saus tomat Heinz yang lezat. Keripik dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Berapa banyak kalori dalam hidangan ini? Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melakukannya. Kami menyingkirkan mentega ekstra. Kemudian membungkus kentang goreng dengan sepotong daging asap dan menggulungnya. Tambahkan sedikit selai lingonberry bebas gluten Duers di atasnya. Dan hiasi dengan setangkai rosemary. Mahakarya kuliner sudah siap. Aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Marshmallow pisang troli sangat mirip dengan kentang. Dan jika menambahkan sirup strawberry Hershey's, rasanya seperti kentang kecap. Tetapi rasa manis itulah yang akan disukai adik perempuanku. Akhirnya selesai. Bayi sedang menunggu makanannya. Wow! Hidangan dari nenek pertama kali menarik perhatianku. Kentang goreng klasik dan saus tomat. Si kecil jelas menyukainya. Aku ingin tahu bagaimana dia menyukai hidangan gourmet. Oke, telah mengambil resep yang tidak biasa. Tetapi sepertinya dia tidak menyukainya. Dan ada yang tersisa dari saudara perempuan itu. Kelihatannya seperti kentang dan saus tomat, tapi ya, ini adalah marshmallow manis dengan saus strawberry. Celupkan dan makan. Masih harus memilih pemenangnya. Ya, hidangan nenek. Yeay, nenek yang baik itu sangat menyenangkan. Aduh, menggelitik. Apa yang ingin dimakan oleh gadis kecil itu sekarang? Oh wow, dia ingin sushi. Apa yang tidak dapat dipahami? Aku tidak tahu cara membuatnya. Tunjukkan pada nenek apa yang harus dilakukan. Pertama-tama harus merebus beras dengan cara khusus. Itu saja, lakukan sendiri. Aku akan melakukannya. Nenek tahu cara memasak nasi. Sushi dengan rumput laut yang tidak enak. Aku lebih suka membuat yang manis lagi. Atau manis dan asam. Mari kita ambil lidah asam manis ini. Tambahkan krim kocok sebagai pengganti saus. Bungkus mata selai jeruk dan beberapa kacang jeli Haribo. Betapa keren berwarna-warni mereka. Pernahkah kamu lihat sushi seperti ini? Baiklah. Sekarang kamu harus mengambil selembar nori dan memotongnya menjadi 2. Ini semua kering. Ini bisa pecah. Bagaimana melakukannya? Karena seorang profesional yang bekerja, nenek. Selanjutnya aku meletakkan semuanya di atas tikar dan membentuk gulungan. Potong dengannya dan sampai itu saja. Baiklah, roll klasik dengan jahe wasabi sudah siap. Selamat menikmati. Nenek tidak bisa membuat gulungan seperti itu. Mereka tidak bisa mempertahankan bentuknya.
Oh benar, aku akan masukkan isian ke dalam mentimun. Harusnya enak dan sehat. Ini adalah resep cemilan lama. Awesome! Sekarang cobalah sayang. Eni. Mari kita mulai dengan yang ini. Sushi dari Koki terlihat sempurna. Bahkan sama halnya sama mencicipinya. Gulungan yang besar dan sangat cerah. Dan sangat-sangat lezat. Begitu lezatnya sehingga dia langsung memilihnya sebagai pemenang. Oh tidak, kamu bahkan belum mencicipi milikku. Hei nenek, bangunlah. Cucu perempuan ingin menginginkan sesuatu yang lezat lagi. Dia menginginkan susu coklat kocok untuk pencuci mulut. Ini adalah resep favoritku. Kita akan membutuhkan es batu, tuangkan lebih banyak saus coklat ke dalam stopless. Coklat susu dari Starbucks sampai penuh. Dan kocok busa susu dengan mixer tangan. Apa yang kamu lakukan? Oh maaf nenek. Tas apa yang ada di tangan nenek? Kopi 3-in-1 instan? Apakah dia benar-benar akan berikan kepada cucunya? Ya, tapi nenek itu tampaknya menyukainya. Sekarang tambahkan krim kocok. Aku sering buatnya sendiri resep ini. Ngomong-ngomong jangan lupakan diri sendiri. Aku taburkan juga remahan biskuit Oreo di atasnya. Baiklah, kita taburkan seperti ini. Dan sudah menambahkan sedotan saja, itu sudah menjadi coklat yang sangat sempurna. Siapa yang membuat kopi seperti itu? Mengerikan. Aku telah membuat minuman manis kopi lebih dari sekali. Kau memerlukan biji kopi segar. Aku mengukur semuanya sampai ke gramnya. Menggiling biji kopinya hingga halus dan menyeduhnya dengan French press. Kopinya pasti akan sempurna. Yang tersisa hanyalah menghiasnya dengan busa susu. Aku yakin semuanya tidak akan ada yang menolaknya. Dan dekorasi kepingan salju sudah selesai. Ini sempurna. Dia tidak suka dekorasimu yang terakhir. Saatnya mencoba minuman mana yang akan dicoba. Dan dia mengambil gelas kaca yang indah itu. Ini adalah koktail yang indah. Biskuit lezat di atasnya dan sangat lezat. Apa yang tidak bisa kamu katakan tentang kopi instan? Nenek ingin meracuni cucunya. Tidak mungkin untuk diminum. Kopi Koki dengan aroma yang menyenangkan. Namun tidak ada yang luar biasa dari segi rasa. Bayi perempuan memilih koktail yang indah itu. Ya, cara untuk pergi sis. Tugas berikutnya untuk kalian adalah drum roll waffle. Apa itu? Aku juga tahu resep ini. Pecahkan telur, tambahkan gula. Kamu bisa menambahkan lebih banyak untuk membuat waffle terasa lebih enak. Dan ayo kita aduk. Aku mulai lelah dengan mengaduk-aduk. Aku rasa itu sudah cukup. Sekarang bisa menambahkan tepung. Hajim. Oh tidak. Maafkan aku nenek, aku membuatmu kotor lagi. Lebih banyak tepung berarti lebih banyak waffle. Ya, mungkin kamu tidak membutuhkan tepung sebanyak itu. Aku akan masukkan kembali tambahannya. Dia tidak akan berhasil seperti itu. Tetapi resep nenek yang sudah lama dicoba pasti benar menyenangkan hatinya. Adonan yang keluar pasti akan menjadi sempurna. Nah, sekarang bisa menuangkan adonan ke dalam waffle akhiran. Dan aku juga hampir selesai. Waffle kemerahan yang sempurna juga pasti akan keluar. Dan apa yang kamu berikan kepada anakmu, kita harus kasih makanan sehat. Kita tidak membutuhkan gula, kita akan mengambil mentimun. Parut dan tambahkan telur dan buat adonan mentimun. Aku akan melakukannya dengan cepat menggunakan mixer tangan ini. Betapa jelek terlihat. Dan goreng waffle super sehat kita. Dengan berbeda apa yang disajikan oleh para peserta. Rasanya sungguh luar biasa, aku akan makannya sendiri. Aku akan membuat suguhan yang indah dan menghiasi dengan krim dan buah beri. Dan ini terlihat seperti di foto. Apa itu? Itulah yang dimaksud. Madu dan sedikit mentega di atasnya. Oh, betapa bagus dan betapa indahnya. Oh my. Waktunya mengeluarkan waffle hijau dan warna kesehatan. Tidak
memiliki penyajian yang cantik, aku akan membuat earth rake dan lebih banyak sayuran di atasnya. Bellissimo. Aku tidak suka sekali. Lihatlah, ini makanlah cucu perempuanku. Waffle ini terlihat seperti apa yang dia inginkan. Kecuali apa isian yang tidak biasa? Kulit telur. Kamu harus lebih berhati-hati saat memasak. Dan apakah warna hijau ini? Apakah rumput di atasnya lagi? Namun demikian sepotong patut dicoba. Ini cukup kecil. Baunya enak. Tapi rasanya seperti sampah. Apa yang diharapkan dari waffle ini? Wow, bayi itu tampaknya sangat menyukai. Dan ada pemenangnya. Ya, itu milikku. Nenek yang membuatnya. Wow, sungguh sirup yang lezat. Alex, jangan main-main. Dengar, Kate memberi kita tugas. Aku akan membuat satu kue. Saatnya untuk memulai. Aku rasa kita akan mulai dengan telur. Ya, tapi harus berhati-hati menanganinya. Jika tidak, mereka akan rusak. Nenek, terima kasih atas bantuanmu. Sekarang telur ini harus kita dipecahkan. Oh, aku pikir aku punya cangkang dalam telur. Bagaimana cara mengeluarkannya? Telur mentah tidak bagus untuk disentuh. Tenang, aku akan menunjukkan kepadamu sebuah cara. Jika ada cangkang yang masuk, kamu bisa mengambilnya dengan cangkang yang lain. Tada, kamu bisa terus memasak. Dan kau mari, beri aku gula. Aku juga membutuhkannya. Aduh, kamu telah membuatku terbalik dalam gula. Tapi aku tidak marah. Baiklah, tidak ada yang bisa mengalihkan perhatianku dari kueku. Seperti ini. Alex, stop. Tidak perlu banyak gula. Iya, aku pikir aku akan membutuhkannya banyak sekali. Untung saja aku menaburkan sedikit. Bagus sekali, itu benar. Bagaimana mungkin? Apa artinya kue tanpa gula? Lebih banyak, lebih baik. Apa yang kau lakukan? Sekarang kamu tidak punya apa-apa selain gula. Kamu hanya iri dengan kueku. Baiklah, aku saatnya untuk minum susu. Kenapa ini tidak bisa dibuka? Oh, terlalu banyak. Tidak apa-apa, susu itu lezat, jadi tidak boleh terminum terlalu banyak. Apa selanjutnya? Seluruhnya. Oh, tepung. Aku punya satu paket juga. Baunya seperti tidak... Acim! Lihatlah dia, betapa menyeramkan dia. Hantu! Tolong, itu datang padaku. Nenek, apa yang kau lakukan? Ini aku, Alex, hanya dengan tepung di wajahku. Maaf, aku tidak menyadarinya. Mari aku minta maaf, aku tidak bermaksud begitu. Nah, seharusnya ada cukup tepung dalam adonanku. Sekarang saatnya menguleni. Dan juga, ini sangat tidak menyenangkan menggunakannya. Akan lebih cepat jika menggunakan tangan. Mari, lihat. Betapa tidak berbudaya dia. Dia mengadukan adonan dengan tangan. Itu mengerikan. Orang menciptakan pengocok dengan sengaja. Ini adalah benda yang luar biasa. Kamu bisa menggunakannya. Tidak, kamu tidak bisa membuat adonan sempurna. Untuk adonan yang sempurna, kamu memerlukan mesin khusus yang bertanggung jawab memastikan adonan mencapai konsistensi. Bagaimana dengan tanganmu? Melakukan hal yang penting adalah melakukan segala sesuatu dengan cinta. Apa yang kurang dari racikanku? Aku pikir aku akan menambahkan beberapa coklat. Pasti akan lebih enak. Lihatlah keindahan yang telah aku ciptakan. Sudah waktunya kita akan memanggang di oven. Sudah selesai. Benar-benar keren. Dan memutuskan untuk menikmati makanan ringan. Ini dia, aku menjatuhkan biskuit. Oh, ini tandanya kenapa aku tidak menambahkan biskuit Oreo ke dalam kueku. Biskuit yang harusnya dihancurkan menjadi remahan-remahan halus. Itu udah bagus. Keren. Ini bisa menjadi sesuatu yang lezat. Aku rasa aku akan membuat campuran kue menjadi warna yang berbeda. Kita akan menambahkan zat pewarna makanan ke dalam sini. Dan kita buat dengan 3 warna berbeda. Lalu kita akan menaruh di piping bag. Kita coba sedikit. Dan kita taruh di atas remahan-remahan Oreo yang tadi sudah kita buat. Kemudian kue akhirnya bisa dimasukkan ke dalam oven. Sedikit lebih lama dan akan benar-benar siap. Mari yang tersisa hanyalah kamu. Tenang saja, kue yang paling lezat dan membutuhkan waktu lebih lama untuk membuatnya. Aku juga menyukai ide campuran warna. Kecuali dalam kasusku akan lebih banyak warna. Aku akan membagi adonan ke dalam piring-piring kecil dan kemudian mengaduknya dengan cat berwarna makanan. Selesai. Sudah waktunya untuk memanggang. Ini cetakannya. Wow.
Nenek sangat lelah sampai-sampai ia tidak menyadari bahwa ia memakai topi barunya. Shh, ini bukan topi, tapi ini adalah cetakan kueku. Di setiap cetakan aku akan menuangkan campuran dengan warna yang sama. Dan semuanya harus dipanggang dengan sehat. Lalu kita masukkan satu persatu. Istirahat sepenuhnya. Aku terbakar. Oke, aku berhasil mengeluarkan tepat waktu. Jadi kita bisa membuat kuenya. Sejauh ini aku akan mendapatkan setengah bola untuk dijadikan dasar kue. Sekarang perlu diisi dengan sirup stroberi. Tapi kamu harus melakukannya dengan cetakan seperti ini. Ini akan memungkinkan sirup menyebar secara merata. Maka kamu juga bisa menghiasi dengan bola-bola gula berwarna. Dan untuk membuatnya bukan hanya kue, tetapi gaun putri. Kamu perlu menambahkan sang putri itu sendiri. Bagaimana menurutmu? Aku pikir Kate akan benar-benar menyukainya. Alex, bagaimana dengan kabarmu? Semuanya juga sudah dipanggang. Lihat betapa indahnya hati yang aku buat. Di antara lapisan-lapisan biskuit akan ada marshmallow cair yang lezat. Lihatlah betapa aku menyukainya. Kenapa aku tidak mencobanya dan juga Kate pasti tidak akan menyadarinya. Enak, ini adalah mahakarya. Ayo kita coba sedikit. Apa yang kamu lakukan ini untuk Kate? Oh, ayolah, aku akan memperbaiki lubangnya. Dan aku masih punya banyak marshmallow cair. Aku bahkan harus menutupi seluruh permukaan kue untuk membuatnya seputih salju. Tapi bukan itu saja. Sebagai pelengkap, aku akan menghias kue dengan coklat. Ini akan menjadi lezat dan sangat cantik. Mengapa tidak menambahkan beberapa permen? Misalnya bola-bola coklat dan M&M favorit semua orang. Tada, kuenya sudah siap. Kalian akan mengagumi karya seniku. Alex, bagus sekali. Mari, bagaimana denganmu? Aku juga hampir selesai. Aku mendapatkan lapisan biskuit yang cerah. Akan ada marshmallow cair di antaranya juga. Lagi pula Alex, kau membunuh ideku. Aku juga ingin membuat kue menjadi putih. Itulah yang akan aku lakukan. Tapi aku akan memastikan bahwa bola-bola berwarna didistribusikan secara merata di atas kue ini. Hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menjatuhkan kue. Nenek, tutup mulut. Ini tidak senonoh. Lagi pula ini belum berhasil. Sentuhan terakhir adalah pelangi di atas kue ini. Dan awan-awan bisa disimulasikan dengan krim kocok. Lihat, indah sekali. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menaruh unicorn yang manis di atas kue. Ini sangat cantik. Wow. Memang saatnya memilih kue terbaik, Kate. Pilihan ada di tanganmu. Semua kue terlihat sangat cantik. Nenek, aku selalu bermimpi memiliki kue yang seperti ini sehingga aku bisa mengangkat cetakannya sendiri. Cantik sekali, ide yang brilian. Tinggal mencicipi kuenya saja. Ayo kita coba. Oh, ini sempurna. Bolehkah aku juga makan si putri ini juga? Tidak, ini tidak bisa dimakan. Apa ini kardus? Oh, tidak enak. Aku harap aku bisa makan putrinya juga. Saatnya mencoba kue Alex. Aku sangat menyukai coklat, tapi kamu harus mencoba seluruh kuenya. Ini luar biasa. Ayo kita makan. Enak sekali. Kue yang tersisanya, Chef Mari. Harus aku akui kue ini terlihat tidak biasa dan indah. Aku tidak akan merusak penampilannya dan akan memotongnya dengan rapi. Di dalamnya juga terdapat pelangi. Keren sekali. Wow, rasanya juga luar biasa. Mari selamat, inilah kemenangan yang mutlak. Benar, hore, terima kasih, aku sudah berusaha keras.